Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktikum IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Sekarang udah pertemuan 7 ya teman-teman. Sukses selalu untuk UTS-nya dan dipersiapkan juga untuk teman-teman untuk proyek akhirnya ya. Oke, materi hari ini kita membahas tentang Bootstrap CSS Framework ya. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu framework? Jadi framework itu dalam arti bahasa adalah suatu kerangka kerja ya. Jadi framework itu merupakan suatu kerangka kerja dalam pembuatan suatu sistem yang bertujuan untuk mempermudah developer dalam mengembangkan sistem yang akan dibuat. Framework ini juga tersusun dengan rapi secara terstruktur. Oke, lalu apa sih Bootstrap itu? Jadi Bootstrap itu adalah suatu framework yang open source yang dibuat khusus untuk front end ya. Jadi Bootstrap sendiri itu berisi semua jenis HTML dan template desain berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen dari mulai navigasi, grid, button, dan yang lainnya. Oke, kita coba langsung implementasiin aja ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai ke praktiknya aja ya. Saya sambil lihat modul ya, soalnya agak banyak yang mau dimasukin. Oke, yang pertama kita buat file index HTML, terus kita akses si website Bootstrapnya dulu ya. Terus pilih yang get started. Websitenya sendiri getbootstrap.com ya teman-teman. Itu ada di modul, nanti boleh teman-teman lihat sendiri aja di modul. Oke, kita copy aja starter template-nya. Terus kita paste. Nah, di sini ada link untuk Bootstrap CSS-nya ya. Di sini Bootstrap min.css. Nah, sebenarnya untuk ini juga bisa offline ya, cuman kita biar cepat pakai yang online aja. Nanti mungkin untuk yang offline-nya bisa ditanyakan ke aspeknya masing-masing ya. Terus untuk JS-nya, script-nya kita pakai bootstrap bundle.min.js-nya ya. Itu udah bundle sama popper-nya. Oke, di sini ini udah kebuat ya sebenarnya teman-teman untuk websitenya ya. Terus kalau saya pakai Go Live ya, extension Go Live buat langsung diakses di web ya, gitu. Jadi tinggal satu kali klik. Mungkin teman-teman nanti bisa install aja di extensionnya, ketik aja Go Live, nanti ada extensionnya di situ. Oke, ini udah, kita hapus dulu aja hello world-nya. Terus kita masukin kita buat navbar. Di sini teman-teman cari komponen di website Bootstrap-nya, terus cari navbar ya. Navbar ini navigation bar. Oke, teman-teman pilih aja mau yang mana, terserah, bebas. Cuman saya pengen pakai yang ini aja. Oke, lalu jangan lupa dikasih ini ya, navbar aja ya, navbar start. Terus di bawahnya kita kasih juga komen navbar end. Jadi ketahuan kapan startnya, kapan endnya. Terus di sini tadi copyin aja. Kita lihat lagi modulnya ya untuk navbarnya. Navbar, oke, ini udah yang diedit. Oke, navbarnya diganti jadi navbar dark, enggak light, di sini diganti jadi navbar dark, back
backgroundnya primary, yes, shadow SM. Nah, shadow SM ini buat ngasih efek shadow lah ya di navigation barnya. Terus di sini ganti kelas kontainernya jadi kontainer biasa. Lalu navbar brandnya diganti jadi, kita ganti IMK aja deh ya. Navbar brandnya diganti jadi IMK. Lalu inilah ya, ini kita ganti nih. Kita perlu home yang udah ada. Terus selain home kita butuh apa lagi nih? About project contact. Oke. Ini diganti nih MS Auto. MS Auto itu jadi kayak apa ya? Display flex lah kalau di CSS. Jadi kalau misalkan tadi itu kan pertamanya nempel di kiri ya. Jadi kalau MS Auto ini jadi ya kesebar lah, yang satu di sebelah sini, di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Soalnya di sini ada dua kelas lah ya. Di sini ada brand sama isi dari navbarnya sendiri, collapse navbar.collapse collapse navbar collapse-nya ini. Oke, terus kita butuh home, terus kita butuh apa lagi tadi? About project contact. About project. Kita satu lagi copy aja. Contact. Oke. Ini save dulu. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Oke, udah sesuai ya. Udah cakep lah ini navbarnya. Oke. Oh iya, title-nya kita ganti dulu. Praktikum. Jangan praktikum lah. Pertemuan 7 IMK. Oke. Nah, itu buat ngeganti si nama title barnya ya. Nah, oke, ini navigation barnya udah. Terus kita buat apa nih di ininya? Jumbotron. Nah, Jumbotron di Bootstrap 5 ini nggak ada, jadi kita rubah dulu nih si ininya jadi ke Bootstrap 4. Oke, udah di Bootstrap 4, terus cari di komponen deh kalau nggak salah. Komponen, lalu Jumbotron. Nah, oke. Jumbotron, teman-teman di sini ada dua pilihan, ada yang fluid, ada yang Jumbotron yang biasa lah ya. Kita pakai yang ini aja lah. Copy, kita masukin sini, kita buat dulu ya tagnya. Jumbotron start, bawahnya tambahin lagi Jumbotron N. Nah, sekarang kita paste. Terus kita nggak perlu button ya kayaknya ya, kita hapus aja buttonnya sampai ke sini lah. Langsung ke sini kali ya. Oke, kita lihat modul aja deh. Udah di copy, yang dihapus. Oh iya betul, sampai situ. Kita coba save dulu deh biar nggak terlalu ke kanan. Oke, ini udah tampilannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya, kurang lebih tampilannya. Terus kita buat apa lagi nih? Oh, kita buat stylenya ya. Oke, style. Nah, untuk style ini saya udah buat ya stylenya ya ini ya. Saya buat folder style. Sini ada style.css. Nah, untuk masukin ke HTML-nya, teman-teman di sini tambahin di bawahnya link untuk style teman-teman ya. Ini kita kasih aja nama my style. Oke. Terus di sini kita kasih link buat CSS-nya.
style CSS. Oke. Ini udah masuk ya style CSS-nya ya. Terus di style CSS-nya ngasih padding top sama background color ya. Oke. Kita buka style CSS-nya. Ini sudah saya buka. Nah, kalau teman-teman manggil kelas di sini kan kita pakainya kelas ya. Mana tadi? Jumbotron. Nah, si Jumbotron ini kan namanya kelas ya. Nah, paling kita panggil aja di stylenya Jumbotron. Kita kasih padding. Tadi padding top ya. Padding top 2 rem. Jangan 2 rem lah, 5 rem lah. 5 rem. Terus apa lagi sih? Background color. Background colornya kita kasih aqua lah ya. Aqua ini berapa ini? Ya, aqua lah. Cadet blue apa? Kalau nggak samain aja sama yang kayak di E2 ED FF. Oke. Agar E2 ED FF. Nah, udah ya. Terus teman-teman save. Nah, backgroundnya jadi berubah ya warnanya ya. Terus apa lagi nih? Hello world, oke. Nah, terus masukin foto ya ke Jumbotronnya. Nah, teman-teman buat aja folder image ataupun apapun itu namanya. Teman-teman masukin foto ke situ, teman-teman. Buat profile teman-teman ya. Nah, untuk masukin fotonya, ini teman-teman di indeks HTML-nya di bawah yang Jumbotron. Nah, di bawah Jumbotron, teman-teman masukin tag image ya. Di sini udah ada src-nya kan ya. Nah, ini masukin nih teman-teman nih. Dari image, misalkan saya udah nyiapin fotonya, kita masukin profile JPG, terus masukin ALT-nya. Ini ALT itu gunanya untuk kalau misalkan teman-teman udah push website teman-teman ke di hosting gitu, udah di hosting websitenya. Terus misalkan yang akses internetnya lambat, nah fotonya nggak kebuka. Nah yang kebuka ini ALT-nya, gitu maksudnya. ALT-nya ganti aja tidak terbuka, misalkan gitu. Terus apa lagi nih? Width-nya dikasih width-nya 200 tadi. Ganti aja deh 150. Width-nya 150. Kelasnya kita buat karena kita pengen buat bulat. Kita kasih kelasnya rounded circle. Terus apa nih? Image thumbnail. Image thumbnail. Ini buat nandain kalau ini tuh image thumbnail. Terus teman-teman save, kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini udah ada ya untuk si fotonya. Ini kayaknya ketinggian deh. Rem 3 rem lah. 3 rem. Oke lah segitu. Good. Oke, ini udah. Terus kita ganti satunya interaksi manusia dan komputer. Oke, terus lead-nya kita ganti deh. Ini nih. Fakultas program studi ilmu komputer, misalkan seperti itu aja ya, komputer. Oke. Nah, oke. Lalu ini udah. Oke, terus kita ganti untuk si Jumbotron ya. Kita tambahin nih, kita soalnya pengen kontennya ada di center. Nah, kita tambahin nih. Di sini kita tambahin text center buat nengahin konten-konten yang ada di dalam tag ataupun kelas Jumbotron ini.
gitu. Terus teman-teman save. Nah, jadi semuanya ada di tengah ya teman-teman. Oke, mungkin untuk Jumbotron segitu ya. Ini modelnya ini ya teman-teman ya, apa portofolio. Oke, next. Nambahin wave ya. Oke, kita akses get wave IO. Terus kita buat wave-nya lah ya. Kita buat wave-nya. Oke. Oke. Terus teman-teman copy SVG-nya ya. Copy-nya copy SVG. Copy SVG. Terus teman-teman copy di bawah paragrafnya ya. Di bawah paragraf. Nah, di bawah di kelas yang lead. Lalu teman-teman save. Oke, nggak keluar gambarnya. Mungkin emang ya mungkin komputer saya ya. Oke, itu udah. Oh ya, ini teman-teman ya. Href. Jangan lupa href itu buat nentuin misalkan ketika teman-teman klik link yang ini gitu, misalkan link project ini nanti ditujukan ke halaman yang mana gitu. Ini fungsinya buat href. Cuman kalau kita buatnya satu halaman, jadi hrefnya dipagerin aja. Jadi nggak kemana-mana, masih tetap di indeks. Oke, ini Jumbotron N udah. Lalu kita lihat lagi deh ini. Wavesnya udah, cuman error di saya. Oke. Masih bingung kenapa error ya. Karena udah sama deh. Kita next dulu aja deh. Copy SVG udah, hasilnya kayak gitu kalau di ini. Nah, terus sekarang kita buat konten about ya, about me. Nah, di sini kita buat section ya, teman-teman. Kita kasih dulu comment about start. About start. Oke, terus di bawahnya kasih lagi comment about end. Oke, about kita buat section. Di sini ID, kita buat ID ya untuk about. ID-nya about aja, about me, about aja lah. Terus di dalam sectionnya kita buat kelas atau ini ya, div lah ya, div aja lah ya, kelas aja lah, kelas. Oke, kelas container, keluar dulu container. Oke, kita close kelasnya, yang kelas lah, div aja lah ya, lebih enak kayak div. Kita buat div, dalamnya kita kasih kelas, nama kelasnya container. Nah, si container ini fungsinya untuk membungkus, jadi padding sama marginnya nanti otomatis itu buat nampung si konten yang ada di about ini gitu. Paling kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di dalam container ini kita buat div lagi nih, div kelas row ya teman-teman, row apa nih, text center, margin bottom 3 MB 3. Oke. Terus di dalam sini kita buat lagi div. Oh iya teman-teman, dijelasin dulu ya. Jadi row ini kan untuk konten tuh kita ini terbaginya baris dan kolom ya.
Nah, yang pertama ketika teman-teman masukin, kalau mau masukin konten, teman-teman buatnya row dulu. Ini udah jadi kayak rumus ya. Setelah row baru kolom gitu. Jadi di row pertama teman-teman mau masukin konten nih. Nah, setelah itu teman-teman masukin kolomnya. Kalau misalkan teman-teman kolomnya ada satu, ya udah masukin aja kolomnya satu gitu. Jadinya cuma satu konten gitu. Kalau misalkan teman-teman kolomnya ada dua, nah teman-teman pilih nih kolom MD berapa gitu misalkan untuk nentuin ada berapa bagian gitu yang bakalan ada di kolom itu. Nah, untuk kolomnya sendiri itu terbagi jadi 12 ini ya. 12 kolom. Jadi bisa itu terbagi-bagi gitu. Oke, kita buat div lalu class. Di sini kita buat call aja kali ya, cuman satu soalnya. Yes. Lalu di dalam kolom yang pertama ini kita masukin H2 untuk title-nya. Di sini kita masukin title-nya about me. Oke, about me ya. Oke. Lalu di bawah kolom yang ini kita buat lagi div karena kita masukin konten about-nya. Kita buat div lagi, di sini kita buat kelas lagi. Yang pertama, yang inget ya teman-teman yang tadi row-nya ini row apa nih? Justify content karena pengen di tengah, justify content center. Jadi nanti posisinya tengah ya, kanan kiri nya ada di tengah gitu si kontennya. Lalu font style FS 5, font style 5. Jadi si font style ini berfungsi merubah ukuran teks dan juga merupakan kelas bawaan dari Bootstrap 5 gitu. Ini kita ganti FS 5 lalu kita ketengahin lagi teksnya, text center. Oke. Lalu di dalam row ini kita buat lagi div kelasnya kolom ini dibuat berapa sih? 2 ya. Call 5 lah. Berarti bagi 2. Call 5. Call 5. Oke. Nah, di dalam sini masukin nih apa kontennya. Nanti kita buat paragraf lah. Kita buat 2 dulu ini dulu aja. Kita copy. Jadi ada 2. Nah, untuk si ininya kita masukin aja lorem deh ya. Lorem. Lalu di bawah sini juga paragrafnya lorem. Save. Oke. Ini kurang lebih kayak gini nih. Nah, kontennya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman ya. Buat si about. Oke. Nah, ini udah ya untuk si about me-nya. Oke. Lalu buat apa lagi nih? Ini udah, about me-nya udah. SVG-nya kayaknya ini tuh nggak kebaca deh, tapi kebaca. Oke lah, biarlah. Oke, terus kita buat apa lagi nih? Yang pertama kita buat logo project menggunakan. Oke, berarti ini kita buat project apa sih sebenarnya yang udah pernah kita buat gitu. Nah, kita pakainya di sini card ya. Oke, kita masuk lagi, ganti lagi ya bootstrapnya ke bootstrap 5 teman-teman. Oke, get started lagi aja. Lalu masuk lagi ke komponen ya. Komponen cari ini aja lah, di sini lah. Card. Oke. Terus ini terserah ya teman-teman pakai yang mana. Saya pakai yang ini aja deh. Oke, copy. Terus cardnya mau di gimana ini? Oke, ini udah.
Oke. Berarti nanti ini dibuat title, terus di bawah kontennya. Oke. Dalam satu kolom ya, teman-teman. Dalam satu baris. Oke, biar cepet kita copy dulu aja nih yang ini nih. Sampai sini. Di copy dulu aja. Tadi apa sih nama ininya? Teman-teman jangan lupa nih ya. Project ya tadi. Project start. Oke, terus di bawahnya project end. Oke. Terus kita copyin yang tadi. Kita masukin lagi kontainernya. Lalu kita ganti nih. Ininya jadi judulnya jadi my project. Oke. My project. Oke. Nah, di bawah inilah konten yang ini di bawah konten judul kita masukin lagi nih div class row dan kita mau dibuat gimana nih, justify content center doang. Oke. Justify content center. Nah, di dalam si div ini baru kita masukin kolom-kolomnya nih. Yang tadi kalau misalkan kita buat 3 aja lah ya. Div, kita buat lagi kelasnya, div class dibagi berapa nih? MD4 margin bottom 3. Oke, MD4 berarti dibagi 3, 4 dibagi 4 ya. Ya benar-benar. Dibagi 4, 1 2 3 4 5. Oke, jadi 33. Kolom misalkan kita MD4 lah ya, ikutin aja sama lah ya. MD4 margin bottom 3. Oke. Terus nah di dalamnya baru kita paste ini batang. Nah, baru kita copy nih yang ini nih. Kita copy yang ini. Kita masukin ke sini. Nah, ini di sini div class card width-nya 18 rem. Oke, kita masukin fotonya nih. Nah, kita nggak edit banyak lah ya, kita masukin foto aja. Di sini image, kita masukin yang pertama. Nah, sekarang teman-teman boleh copy nih yang ini. Misalkan saya mau buat 3 aja lah ya. Ini teman-teman boleh copy aja ke bawah. Kalau misalkan 3, copy-nya 2 kali. Kalau misalkan teman-teman mau buatnya ada 5, boleh 5 kali di copy gitu. Tinggal masukin src-nya. Jadi sebenarnya sih tergantung teman-teman aja mau buatnya kayak gimana, yang bagusnya kayak gimana. Oke, ini udah, berarti udah semua nih sampai sini udah. Kurang satu nih div ini. Div ketik aja lah ya, div. Oke. Ini buat si kontainer nih. Buat yes. Kurang satu div. Ini ke sini benar, ini kemana nih? Ini ke sini. Oke, ini tambah 1, coba div. Coba kita sesuaiin dulu. Ini divnya ke sini, ini divnya ke sini, ini divnya ke sini. Tambahin lagi 1 div. Ini divnya ke sini, 1 lagi divnya. Div.
sorry, div. Oke, kita lihat. Nah, something wrong. Oke, bentar. Div container. Bentar ya. Ini ke kelebihan 1. Oke. Ini ke sini benar. Nah, kurang bisa. Harusnya kita coba dulu ya. Section, kurang section. Sebelum buat sectionnya, section ID project, sectionnya kita bawahin nih. Oke. Yes. Masih sana. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhirnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hapus 2. Oke. Wait. Ini 1, 2, 3. Div. Oke, berarti ini nggak kebungkus. Div. Ini dibungkusnya harusnya di sini. Oke, sini tambahin 1 lagi, div juga. Div. Oke. Nah, ini kayak gini teman-teman. Sedikit membingungkan di bracketnya yang mana ini, tapi bisa disesuaikan lah ya. Oke, ini project N udah nih ya kurang lebih. Terus kita lihat modul lagi. Terakhir buka apaan lagi nih? Form. Kita buat form buat kontak ya. Untuk form, teman-teman di sini cari aja yang form. Nah, itu udah ada nih paling atas form. Terus cari di overview ya. Di overview teman-teman boleh pilih yang mana aja sih sebenarnya. Cuman saya mau pakai yang mana ya? Yang pertama aja deh. Nah, ini teman-teman copy kalau mau sama. Nanti kita edit sedikit-sedikit aja lah. Di sini jangan lupa kasih tanda form contact start. Bawahnya form contact end. Oke. Form contact end. Terus teman-teman ini mau di gimana ini? Ntar saya lihat dulu ya. Oke, pakai lagi ini ya. Kita copy lagi aja deh ininya. Nah, ini
kita gedein lagi. Oke, konteks start kita buat div kelasnya kontainer ya. Kontainer di dalam sini kita copy paste yang tadi. Nah, biar rapi. Ini kita ganti jadi apa nih namanya? Contact me. Oke. Contact me. Oke. Terus di bawah div yang ini, di bawah yang row ya, div yang row ini baru kita buat lagi div baru nih. Div container. Oke. Enggak. Berarti di bawah div yang container kita buat lagi div. Oh, nggak benar di situ deh. Di sini kita buat div baru. Nah, div baru. Kelasnya masih sama row, yang pastinya row, cuman kita lihat ini di row ini kita justify content center. Di dalam row ini kita masukin kelas div lagi, kelasnya kolom md6. Oke. Nah, baru di bawah sini kita copy paste form yang tadi di sini kita copy, pastekan di dalam div kelas yang call md6. Nah, ini udah. Terus yang pertama kita butuh nama. Ini kita ganti aja for nama, kelasnya form label. Terus di dalam label ini kita ganti nama, lalu input type-nya text, form control ID-nya kita ganti nama karena di atas labelnya nama, kita ganti nama juga. Area describe by-nya kita ganti juga nama. Oke, lalu apalagi yang dibutuhkan? Email. Terus yang kedua kita butuh email. Ini name ya, bukan nama ya, sorry. Oke. Yang keduanya kita butuh email. Ini kita hapus aja yang ID emailnya. Oke, terus yang kedua for email. Oke. Ini kita ganti juga email. Lalu type-nya kita ganti email. Form control ID-nya kita ganti juga email. Oke, kita tambahin area describe-nya, area describe by email juga ya. Oke. Terus yang ketiga kita butuh pesan ya. Form check ini nggak usah pakai form check, mb3 aja. Type-nya dari sini aja lah, hapus. Label ya, label. Oke, ini hapus aja nih input. Kita nggak pakai input. Buat di text ini kelasnya bukan kelas lah ya. For, kita pakai for-nya aja. For, label for-nya untuk apa nih sebutnya? For pesan.
Oke, lalu kelasnya form label. Kelas form label. Oke, tulis pesan. Di bawah label kita masukin text area karena ini nantinya jadi kayak komen ataupun pesan. Kita masukin text area. Nah, di text area ini kita pakainya kelas aja ya, nggak usah pakai name-nya apa. Kita pakai langsung kelasnya. Kelasnya apa nih? Form control ID, karena kita pesan ID-nya pesan. Udah ya, row kita kasihnya 3, jadi maksimalnya 3. Oke, udah. Button submitnya udah, kita save, kita lihat outputnya kayak gimana, tampilannya kayak gimana. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita lihat lagi di modul, ada lagi tambahannya. Oke, di modulnya udah. Jadi ini kurang lebih kayak gini lah ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih kreatif, jadi bisa lebih bagus. Dan perlu diingat juga teman-teman nantinya untuk memasukkan gambar, kalau bisa sesuaiin teman-teman, pixelnya samain dulu. Soalnya ini saya ngambil gambar dari Google gitu, jadi pixelnya juga nggak disesuaikan. Mungkin teman-teman juga bisa nanti di CSS bisa diganti juga mungkin untuk ukuran dari gambar yang teman-teman masukin ya. Oke, materinya udah habis sampai di sini. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Tetap semangat mungkin ya teman-teman ya menjalani perkuliahan online ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.